kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Fernanda. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan kita juga akan bacain komen-komen netizen karena kita lagi ada di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Aduh, udah apa sih aja nih. Apa sih agak berbeda ya hari ini ya. Karena Cema ditemani sama Fernanda. Fernanda gimana kabarnya hari ini? Baik banget hari ini, lagi cerah banget. Cerah banget ya kan, seperti bajunya yang warna merah kita. membara banget ya kan hari Iya. ini. Dan pastinya informasinya juga sangat membara dan informatif banget untuk netizen di rumah. Pastinya dong. Kalau misalnya biasa nih Fernanda, suasana yang dirasakan pada saat hari ini itu apa sih? Suasananya gembira karena Gembira. bisa nge-host bareng Cema di sini. Aduh, bareng Makasih loh, Cema. Cem. Iya. Sama-sama loh. Padahal nggak dikasih apa-apa sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini banyak banget beragam ya kan informasi-informasinya. Selain informasi bahagia, ada juga informasi duka nih, berita duka. Oh begitu. Kita tahu sendiri nih kalau misalkan baru kemarin nih dikabarkan kalau misalkan Ratu Elizabeth kedua meninggal dunia. Dan ada beberapa juga nih berita duka dari kalangan selebriti juga. Nah langsung aja kita kasih informasinya kali ya Fer. Boleh banget Cem. Langsung. Kita baca nih informasinya di belakang. Nih, potret Ratu Elizabeth masa kecil bergabung Angkatan Darat hingga foto publik terakhirnya. Wah, turut berduka cita ya atas sepeninggalnya Ratu Elizabeth. Pasti banyak banget nih warga di sana yang sangat kehilangan dengan sosok seperti ini. Iya bener banget, dan kita pengen tahu juga sih perjalanan Ratu Elizabeth itu gimana. Benar. Dan aku juga baru tahu ternyata ikut Angkatan Darat juga ya. Wah, banyak banget pengalaman-pengalaman hidupnya yang bisa kita ambil ya. Ya udah, langsung aja kan kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Sedih banget ya, setelah 70 tahun lebih menjabat sebagai Ratu Inggris ya kan, dan akhirnya harus digantikan karena beliau wafat. Cukup sedih sih, saya Bapak, karena kan banyak banget perubahan-perubahan yang akan terjadi di Inggris khususnya, atau enggak negara-negara bagian yang Inggris punya gitu. Betul kan. sekali, dan ini semua kerajaan Inggris bersedih, sedang berduka. Dan banyak banget nih, acara-acara yang akan dilakukan selama 2 minggu ke depan nih untuk memperingati semeninggalnya almarhum Ratu Elizabeth ini. Iya, pastinya. Ya udah, kita lihat nih komentar netizen seperti apa sih menanggapi potret keseruan ya kan Ratu Elizabeth dari muda sampai saat ini ya kan, dan ada kenang-kenangan tertentu nih yang kayaknya bisa netizen ambil ya kan dari foto-foto tersebut. Bener nggak Fernanda ya? Betul. Ya udah, kita lihat nih komentar pertama datang dari siapa ya? Dari S. Alvio 2004. Wafat dengan indah, seluruh dunia mengucapkan bela sungkawa. Semoga bertemu Putri Diana di sana dan tentunya suami tercinta. Amin ya robbal alamin, mudah-mudahan ya. Semoga bertemu dengan keluarganya di benar, sana. Benar. Ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Ratu Elizabeth di sana juga senang, bahagia, bisa bertemu lagi dengan orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, akan berkumpul kembali. Karena kita tahu sendiri nih, Ratu Elizabeth itu adalah sosok yang sangat mencintai Lady Diana, ya kan, dan juga suaminya. Otomatis pada saat beliau meninggal dunia akan dikumpulkan kembali di surga. Semoga sana. ya. Amin. Kita doakan saja yang terbaik. Oke, kita lanjut aja ya ke komentar kedua nih. Yuk lanjut. Dari Om Ponco, RIP Ratu Elizabeth, salah satu ratu yang melewati 2 perang dunia dan punya cicit yang udah pantas jadi raja. Wow, sudah 2 perang dunia loh Cem. Udah 2 perang dunia. Kata di Cema udah ya. sempat bahas ya, 70 tahun lebih ya kan beliau menjabat sebagai Ratu Inggris. Dan sekarang harus digantikan sama Pangeran Charles. Dan banyak banget loh Fernanda hal-hal yang akan berubah di Inggris nanti. Selain mata uang yang berubah, ada juga lagu kebangsaan yang akan berubah. Kalau sekarang kan kayak ada kata-kata Queen-nya nih di dalam lagu kebangsaan. Kalau misalkan nanti setelah bergantinya kepemimpinannya akan dirubah menjadi King, karena digantikan sama Pangeran Charles ya. Betul. Wah, nggak sabar sih melihat proses gimana Pangeran Charles akan diangkat menjadi king nih. Kita lihat nih prosesnya pasti akan cepat banget ya kan, karena kan mereka juga harus mengatur negara-negara dan negara bagiannya ya kan, jadi semua juga perekonomian harus tetap jalani walaupun sang pemimpin dunia juga telah meninggal gitu kan. Kita lihat nih komentar terakhir seperti apa ya kan. Komentar terakhir datang dari Yuli Mapin, baru semalam nonton berita di BBC News kalau beliau sakit dan sekarang ada kabar kalau beliau udah wafat. Umurnya udah 96 tahun ternyata ya kan. 96 tahun. Udah kayak ini sih, nenek. Udah bener banget ya kan, usianya tuh udah ya. cukup tua ya kan untuk memimpin suatu negara. Karena kan kita tahu sendiri kan, banyak banget pasti pressure yang dia terima untuk memimpin suatu negara ya kan, apalagi bukan cuma Inggris nih. Ada negara-negara lainnya yang dia pimpin. Jadi kemarin tuh kalau misalnya saya melihat di umur segitu dia masih tetap sehat banget tuh luar biasa sih. Luar biasa ya.
Tapi akhirnya tutup usia di usia 96. Tapi nggak apa-apa, yang pastinya dia udah melewati hidup yang sangat bahagia ya. Udah sangat bahagia banget ya kan, karena banyak banget nih ternyata hal-hal yang tercipta karena dia sebagai pemimpinnya. Ya udah, kita tinggalkan nih informasi tadi, kita beralih lagi ke informasi berikutnya. Tapi masih berita duka ternyata, Fernanda. Gitu lagi. Banyak banget ya hari ini tuh berita dukanya. Jadi agak apa nih, Cem? bikin mendung ya kan. Selain suasana langit mendung, ternyata hati kita juga mendung dengan berita-berita duka ini ya kan nih. Langsung kita lihat artikelnya di belakang. Kronologi meninggalnya Reza Gunawan, suami Dewi Lestari katanya. Wah, pasti banyak banget netizen di luar sana penasaran bagaimana sih kronologinya ya kan, kenapa suami dari Dewi Lestari bisa meninggal begitu cepat. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Ya, netizen turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya Reza Gunawan. Dan kita juga lihat banyak banget selebriti yang datang melayat ke rumah dukanya. Betul banget, banyak banget ya para selebriti yang kehilangan sosok Reza Gunawan ini. Dan ternyata dari Dewi Lestarinya juga memberikan sedikit klarifikasi kenapa Reza Gunawan bisa meninggal. Jadi ternyata Reza Gunawan itu sudah mengalami sakit stroke selama 1 bulan dan dirawat di rumah sakit. Tapi akhir-akhir minggu ini tuh beliau udah kembali sehat ya kan, tapi dibawa ke rumah dan ternyata drop kondisinya dan akhirnya meninggal dunia di rumah. Di rumahnya. Betul sekali. Kita lihat nih komentar netizen menanggapi meninggalnya dari Reza Gunawan, suami dari Dewi Lestari ini ya kan, seperti apa nih. Komentar pertama datang dari Nilaps, rest in peace Mas Reza, yang tabah dan kuat ya Mbak Dewi Lestari dan keluarga. Semoga Mbak Dewi ditabahkan ya kan, selalu diberi semangat ya kan, apalagi ini sosok orang yang tercinta ya kan setelah pergi, tapi tidak menurunkan semangat dari Mbak Dewi untuk menjalani hidup, apalagi banyak keluarga di sana yang harus diberikan kasih sayang dari Mbak Dewi sendiri ya kan. Semoga kita doakan Dewi Lestari semakin kuat ya, walaupun ditinggal oleh sang suami, tapi tetap bisa menjalani hari-harinya dengan bahagia. Betul banget. Ya udah, kita beralih nih ke komentar berikutnya. Fernanda, kira-kira dari siapa nih? Oke, kita lihat. Dari De Lazio. Mas Reza pernah datang ke kantor kami untuk mengajarkan self healing. Sampai sekarang masih saya dan teman-teman saya terapkan ajarannya. Orangnya ramah dan baik banget. Semoga menjadi amal jariah beliau. Amin. Be strong Bu Suri dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan ya. Kalau misalnya Fernanda sendiri pernah nggak sih menjalani ilmu-ilmu buat kayak mental health dan lain sebagainya kayak gitu? Pernah sih. Jadi pas itu tuh pernah juga belajar yang ilmu kealam-alaman gitu kan. Jadinya benar-benar membuat dirinya tuh lebih santai gitu ya, lebih calm ya, dan lebih menyatu dengan alam. Jadi pastinya ilmu lebih menghargai sekitar kita gitu loh, Cem. Bener banget. Berarti ilmu seperti itu penting banget ya dan sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Berarti di sini Reza Gunawan juga sudah memberikan kebaikan nih untuk orang-orang di sekitarnya, makanya masih diingat juga kan. Mereka dan mengingat karena itu benar-benar sangat penting gitu kan. Jadi kita lihat nih komentar terakhir seperti apa ya netizen. Datang dari Zanet Denif katanya. Dewi Lestari wishing you strength, love and peace in this hard time katanya. Bener banget ya. Ini adalah waktu yang sulit untuk Dewi Lestari karena harus kehilangan sosok tercinta ya kan, dan harus kehilangan separuh jiwanya kalau bisa dibilang ya kan. Apalagi mereka menjalinkan semua karir dan bisnisnya berbarengan. Sudah menikah berapa lama tahun betul ya kan? Dan sekarang harus kehilangan sosok orang terkasih, dan mudah-mudahan Mbak Dewi tetap bisa menjalani kehidupannya dengan lancar ya kan semuanya. Dan masih ada keluarga-keluarga yang lain kan. Benar, kasih sayang masih ada nih dari keluarga yang bisa didapatkan sama Mbak Dewi ya. Betul sekali. Ya udah, kita beralih nih ke informasi selanjutnya ya kan, karena dari tadi berita duka semua. Iya, nih. Jadi sedih loh, jadi sedih ya kan, jadi kayak semangatnya juga menurun sepertinya ya kan. Ada nggak sih berita yang lebih gembira gitu, Cem? Ya, kayaknya yang satu ini agak berbeda beritanya ya kan. Kalau tadi 2 berita sebelumnya sedih semua gara-gara berita duka, yang satu agak berbeda. Langsung kita lihat artikelnya di belakang nih, Fernanda nih. Dewi Persik bangun tempat rekreasi mewah di Subang, ada istananya. Wow. Tahu nggak yang satu ini? Apa tuh? Kalau misalnya Dewi Persik itu kemarin baru saja merilis ya kan, bukan merilis, meresmikan tempat rekreasi terbaru di Subang yang ada castle-nya ya kan, ada istananya. Oh iya. Dan sekarang akan ada perilisan keduanya, tapi di tempat yang sama, tapi dengan spot-spot baru lagi. Wow. Seperti apa menarik keseruannya? Ya? Benar, menarik banget. Seperti apa keseruannya, langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Wah, bagus banget ya, Cem ya. Aku pengen banget sih ke sana. Kamu udah pernah ke sana belum? Aku sih belum pernah ke sana, walaupun
aku tuh sebagai warga Jawa Barat ya kan, sama-sama di Jawa Barat tuh, tepatnya di Subang kan. Dan tempatnya tuh baru banget. Dan ternyata ada salah satu wahana terbarunya juga. Bukan wahana sih, kayak spot terbarunya dari wahana tersebut ya kan. Namanya tuh apa ya, pemandian air panas. Karena kan kita tahu sendiri nih, kalau misalnya di daerah Subang, daerah Lembang tuh terkenal dingin banget ya. Dingin dan terkenal banget dengan apa ya, air panasnya. Dan mungkin di sini Dewi Persik juga ingin mengajak orang-orang di sekitar sana untuk datang ke tempat wisatanya dan untuk menikmati Pemandian air panas itu benar ya. yang ada di sana semua. Kalau saya Fernanda sendiri suka nggak mandi air panas, misalkan di Bandung lagi dingin-dingin gitu? Nah, itu aku pengen banget sih, tapi jujur belum pernah kesampaian. Belum pernah, berarti ya udah ya. Abis ini kita langsung ke sana langsung Yuk. pergi ya. Naik mobil siapa nih? Nggak tahu ya. Ya udah, kita lihat komentar netizen seperti apa menanggapi ada spot terbaru di wahana yang disediakan sama Dewi Persik ini. Ya. Nah, kita baca komentar yang pertama nih. Datang Semoga dari positif ya komentarnya. dari Rizka Yulianti 039. Saya dari Jambi. Kalau pas ke sana bisa nggak ya ketemu Mami Dewi Persik? Fans banget dari sekolah, sampai punya anak 2 katanya. Ya, Waduh. Ella ini mah udah salah fokus ya. Pengennya ketemu Dewi Persik, bukan bukan melihat istananya itu. Bukan melihat istananya ya kan, bukan melihat tempat wisatanya, tapi nggak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa. Apa ya, impiannya tuh langsung terkabul kalau misalnya di sana ternyata ada Dewi Persik ya, lagi mandi gitu ya. Bener, lagi mandi kayak bidadari ya kan, pakai selendang. Bener. Itu udah kayak apa ya, 7 bidadari sepertinya Dewi Persik ini ya. Ya udah, bacain deh komentar berikutnya. Lanjut kira-kira. ya. Dari siapa nih, Fernanda? Oke, ini dari Megawati 5026. Udah ke sana. Emang bagus tempatnya. Udah kesana emang bagus tempatnya nih. Berarti udah ada komentar dari netizen nih yang langsung approve tempatnya, kalau misalnya tempatnya itu sebagus itu. Iya. Dan senyaman itu. Aduh, jadi nggak Bisa. apa ya, udah pengen banget kesana gitu kan, Pengen buat ya. menikmati tempatnya. Karena kan kayaknya untuk seorang perempuan impian mempunyai castle atau istana tuh sangat besar nggak sih, Fer? Pastinya sih. Pasti kan kita waktu kecil-kecil tuh pengen juga kan banyak princess-princessan gitu. Benar. Kan. Cerita princess, kita tuh pengen banget punya istana kayak gitu. Jadi mungkin ini salah satu pewujudan mimpi ya kan, untuk Iya. perempuan-perempuan di luar sana yang mempunyai Betul. keinginan mempunyai sebuah istana ya kan. Semoga kelak aku juga punya istana ya, Cem ya. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi kita lihat nih komentar terakhir seperti apa ya. Datang dari Cindy Febriani 22. Terharu, panutan sehat selalu untuk Mami nih, dan semangat terus untuk Mami Dewi Persik katanya. Semangat terus Mbak Dewi. Semangat. Ya kan? Kayak Mbak Dewi ini salah satu orang yang selalu memberikan kebahagiaan untuk orang-orang lain Dan di luar selalu sana. menginspirasi juga ya. Bener Walaupun banget. hidupnya tuh juga banyak sepak terjangnya, tapi tetap dia bangkit dan makin melejit ya. Makin melejit dengan bisnisnya ya kan, apalagi setelah perceraiannya dengan Angga ya kan, dengan Angga, tapi sekarang dia lebih fokus sama bisnisnya, dan bahkan dia akan membuka bisnis baru lagi di daerah Jawa Timur. Wow, nggak sabar ya. Nggak sabar banget ya kan. Yuk kita nanti ke sana yuk, Cem. Langsung ke sana aja ya kan. Yaudah, kita mau siap-siap dulu ya, dan mau istirahat dulu. Tapi setelah ini masih ada informasi lainnya, makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, diawali dengan berita yang agak unik nih sepertinya. Langsung dibacain aja Fernanda artikelnya nih di belakang. Boleh. Mana nih? Mengaku pura-pura bahagia. Ririn Dwi Arianti mengaku rumah tangganya selama ini pura-pura bahagia, Cem. Pura-pura bahagia udah kayak lagu aja ya kan kayaknya. Pernikahan 11 tahun, masa baru klarifikasinya sekarang sih. Saya kemarin tuh sempat nih pas awal-awal perceraian, Ririn tuh diem aja, nggak ada klarifikasi sama sekali. Terus tiba-tiba sekarang berkomentar kalau misalkan dia tuh bercerai gara-gara pura-pura bahagia, atau tidak bahagia sama pernikahannya. Oh gitu. Make sense nggak sih kalau kayak gitu? Nggak make sense sih, Cem. Masa kalau misal tidak bahagia itu bisa sampai 11 tahun loh. Bisa sampai 11 tahun pernikahan dan juga Makanya. memiliki 3 orang anak. Iya ya kan, sayang banget ya sebenarnya ya. Benar. Kamu sama Fernanda sendiri nih menjalani pernikahan sampai 11 tahun, punya 3 anak. Bisa nggak sih bertahan seperti itu? Dan Wah. bilang tiba-tiba, aduh aku tuh pura-pura bahagia selama ini. Nah, itu sih menurut aku sih nggak masuk di akal ya. Nggak masuk di akal ya. Kamu sama Fernanda sendiri bisa nggak sih menjalani kehidupan kayak gitu tuh? Kayaknya nggak bisa deh, Cem. Nggak bisa? Nggak bisa. Karena kan keluarga tuh kan maksudnya dimanapun kita pergi, pulangnya pasti ke rumah nih. Kalau di Benar. rumah pun harus pura-pura bahagia lagi. Kayak capek banget ya. Capek banget ya kan, udah mah di kehidupan sosial pura-pura bahagia ya kan, terus di Iya. kehidupan pribadi juga pura-pura Harus bahagia. pura-pura lagi. Kayaknya ini penuh sandiwara ya kan, sama kayak sinetronnya ya kan. Sandiwara semua sepertinya. Iya. Kita lihat nih komentar netizen menanggapi Ririn Dwi Arianti yang baru saja mengomentari
kehidupannya kalau misalnya dia pura-pura bahagia sama pernikahan sebelumnya. Seperti apa ya? Seperti apa nih? nih? Komentar pertama datang dari Etalase Arwen. Maaf nggak bermaksud bela siapapun, tapi kalau emang nggak bahagia kenapa bisa ada anak atau mbak? Tuh dipertanyakan kan? Kenapa bisa ada anak? Benar. Kan kasihan anaknya juga kan ya sebenarnya. Bener banget ya, banyak banget pertimbangan yang harus dilakukan ya kan sebelum berkomentar, berucap atau bertindak ya kan, karena banyak banget yang dirugikan, apalagi setelah pernikahan 11 tahun memiliki anak beberapa ya kan, terus tiba-tiba bercerai dan sekarang baru berstatement ya kan setelah perceraiannya sekian lama, aduh aku nggak bahagia selama ini ternyata. Iya, ada gimana gitu? Ada maksudnya tuh kayaknya. Ada maksud tertentu ada ya maksud kan. tertentu ya. Wah, ini kayaknya Fernanda udah mencium bau-bau maksud tertentu ya kan, seperti apa. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya nih Fernanda, datang dari siapa nih? Komentar berikutnya dari Fatimah_Nurahma. Kalau udah ngerasa nggak mampu dan nggak bahagia dari awal, kenapa nggak cerai dari awal? Ini udah sampai anak 3 baru ngomong nggak mampu. Jadi udah sampai 3 anak ya kan, baru ngomong nggak mampu gitu kan. Ini agak membingungkan. Agak membingungkan, makanya banyak pertanyaan kan dari netizen Bener juga. banget. Coba kita lihat nih, komentar terakhir aja nih seperti apa. Apakah masih berkomentar pro ataukah tetap gimana? Kontra nih ya. Benar. Dari Sani Alsi, jujur sedih sih kalau jadi anaknya karena hasil dari pura-pura. Jadi itu nggak kebayang sih, berpura-pura tapi bisa menghasilkan anak gitu kan. Pura-pura cinta, pura-pura bahagia, atau gimana tuh ya? Bener banget ya kan. Udahlah, berarti ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jangan sampai kita berpura-pura dalam menjalani suatu hubungan, karena kedepannya juga tidak akan baik akhirnya ya kan. Akhirnya juga cerai juga ya. Benar, mendingan dari awal. Dan korbannya tuh anak pasti. Bener banget, mendingan dari awal nih kita putuskan kalau misalnya emang nggak mau nikah atau nggak bahagia sama orang tersebut, bilang sejujurnya, jangan dipendam sendiri. Ya udah, kita beralih nih ke informasi selanjutnya. Kira-kira datang dari siapa nih Fernanda? Baca artikelnya di belakang nih. Oke, selanjutnya nih ada kabar dari Arya Saloka. Kembali bintangi ikatan cinta. Arya Saloka disentil jilat ludah sendiri. Ternyata idealisme kalah sama cuan. Ternyata idealisme kalah sama cuan. Wah, seperti apa sih acting terbaru dari Arya Saloka ya kan? Langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, kenapa tiba-tiba ada Arya Saloka lagi ya, Cam, di Ikatan Cinta? Tapi sebenarnya aku sampai nggak ngenalin loh, karena dia tuh penampilannya bener-bener berubah. Berubah ya sekarang kan? jenggotan, terus aku lihat juga lebih kurus nih, terus rambutnya juga panjang ya. Aku bener-bener nggak ngenalin loh, Cam. Ya udah, kita lihat nih komentar netizen menanggapi Arya Saloka yang balik lagi ke sinetron ini ya kan, dengan penampilan barunya. Komentar pertama nih datang dari Ani Roh Yulias. Emak-emak se-Indonesia bersuka cita, yuk nonton lagi yuk, katanya yuk nonton lagi ya kan. Kita harus mendukung sinetron Indonesia. Lanjut nih ke komentar kedua, datang dari siapa nih Fernanda? Komentar kedua Yayuki31 @Arya Saloka nih. Luar biasa, welcome back and welcome home. Cintakan membawamu kembali. Oh, kayak lagu ya, cintakan membawamu gitu kan, kembali di mana, di sinetron. Tapi kebanyakan positif semua ya. Positif. Berarti fansnya ini banyak loh Arya Saloka nih. Banget di sini. Ya udah, kita beralih nih ke komentar terakhir. Masih fans dari Arya atau kayak gimana? Dari Fanny Febiola. Full senyum Aldebaran kembali katanya. Berarti Al ini tuh disambut dengan sukacita ya kan sama para fansnya. Akhirnya Arya Saloka kembali lagi memerankan Al ya kan di sinetron tersebut. Wah. Dan ternyata Fernanda, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tapi netizen jangan khawatir, karena di next episode-nya kita akan memberikan informasi-informasi lainnya untuk netizen di rumah. Dan aku juga mau ngingetin netizen nih, Cam, untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fernanda. Pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.